Halo semuanya. Halo, Kalau ngikut-ngikut gue sih ininya. apanya? Ini pakai baju kayak gini. Kan gue dapet juga Oh iya. yang dari Informa. Pada nanya loh, ini sebenarnya apaan sih? Kalau lo mengkategorikan ini apa? Selimut kan, selimut kangguru. Selimut kangguru kan? Ya kan lu bilang selimut kangguru karena ada kantongnya. Iya. Kalau nggak ada kantongnya selimut doang. Baju selimut kan? Baju mah selimut sama. Kan baju selimut kan? Selimut yang bisa dipakai layaknya baju. Tapi kenapa namanya kangguru ada? Ada kantongnya kan. Iya. Kalau ada kupluknya sweater. Sweater. Iya kan. Bukannya kapucon yang ada ini. Hoodie, Hoodie ya kan? Kapucon. Kapucon. Demi ada Allah gue baru juga. denger namanya. Kapucon ada kan? Kapucon apaan anjir? Nggak tahu. Ada kapucon buat Kok nutupin kapucon? kepala gitu. Kupluk mah Iya, itu buat kupluk. orang jualan Ada gila, kupluknya. cuy. Kupluk yang buat orang Iya itu jualan topi gila. kupluk. Tapi orang ngomong kupluk juga kapucon apaan bang? Kapucon. Iya kapucon apaan? Ada, setahu gue istilahnya kapucon. Sumpah gue 26 tahun hidup baru denger dah itu kata-kata Iya, dah. kapucon gitu. Tutupannya namanya kapucon. Iya, sebenarnya namanya kapucon. Lo kenapa cukur kumis sih? Biar lebih muda. Refreshing. Ada yang protes. Nggak ada, kayak semakin tua tuh kayak makin gerah rambut. Pengennya botak mulu, pengen botak gitu. Iya, gue juga ya. Gitu iya, makanya udah nggak bisa gondrong lagi. Tapi dulu gondrong. Dulu gondrong. Kenapa gitu ya? Kenapa makin tua kita jadi pengen potong rambut ya? Iya. Ya itu gerah sih, kayak gatel juga. Nggak Terus tahu. lo lagi sakit, kok suaranya agak berat? Nggak, kemarin ada kerjaan jadi caster. Oh iya, gue lihat tuh. Iya, di ininya. Bandung. Nah, itu dia gue 2 hari teriak-teriakan. Emang jadi caster harus teriak? Kan seru bang, kita ngomentarin game. Misalnya gimana misalnya? Lo apa game apa? PUBG. PUBG. Komentarinnya gimana? Ya misalnya ya, di depan ada tim ini, dia spreadon apakah bakal kenok, nah kenok langsung di finishing gitu. Jadi gue Itu lo gitu? iya. Kenapa harus lo? Kenapa lo? Emang gue dapet kerjaan kayak gitu. Tapi kenapa lo? Maksudnya kenapa orang milih Pandu lo jadi caster gitu? Lo maksudnya lo punya pengalaman jadi caster kah? Atau Enggak ada pengalaman. Kan biasanya stand up bang ngebacot. Terus teman panitia. jauh juga ya? Iya kan Jadi stand up. ngebacot. Terus teman punya dulu bisa jadi caster nggak? Gue belum bisa lah karena Padahal lo bisa nggak tapi? gue paham. Yang penting gue paham. Karena kan dulu waktu gue bikin live streaming, semua subscriber gue kumpulin, gue komentarin gamenya itu. Oh. Gitu. Jadi ya sama aja sih menurut gue. Kayak gitu bang. Tapi seru kemarin pertandingan. Seru banget. Terus lo ngomongnya gimana? Oh dia Iya, menang. Gitu. gue abis suara gue abis. Teriaknya gimana? Ya teriak-teriak gitu. Sekencang apa teriaknya? Ya nggak bisa di sini bang. Coba. Ya gimana nih? Misal udah ditembak nih, tinggal 1 lawan 1 Dan nih. ini apakah dia bakal knock dan ternyata ya langsung mati gitu aja. Kalau mati di awal mendingan melawan bot kayak gue gitu. Gue ledekin. Kalau tusun ngapain lu main PUBG? Mending turun di laut. Oh berarti lo daya tarik lo di ada komedinya. Kayaknya sih. Tapi orang ketawa tuh pas lo casterin ada lucu-lucunya. Iya dan kebanyakan netizen kan gitu. Kalau caster kan, casternya nggak jelas nih. Ah, Nah. bilang caster nggak jelas, ya gue ladenin. Kan gue demen ngeladenin Oh, orang iya. yang ngatain. Berarti lo buka kerjaan caster sekarang. Iya sih, gitu. Kalau ada yang mau hire lo jadi caster, ya sekalian promoin Oh dong. iya bener. Ya boleh. Gue juga nggak tahu, gue yang awalnya pro player ML kan, main ML. Tiba-tiba jadi caster PUBG gitu. Makanya Iya, udah jauh juga ya. udah nggak apa-apa. Yang penting mah saya oportunis kata orang. Yang penting ada duitnya digas. Yang penting ada duitnya dan halal. Iya betul. Jadi lo nggak usah jadi simpanan tante lagi. Bang, nggak selalu gosipin itu sih bang. Gue takut bener ada yang nawar lo di email. Pandu bener apa kata bang Radit? Kadang-kadang Takut gitu ya. Iya ngeri-ngeri dibawa Iya. serius anjir. Oke, hari ini ada hubungannya sama PUBG. Kita akan ngomongin cinta. Enggak sih, nggak ada hubungannya. Ada tembak menembak. Cinta kan Oh ditembak, iya. ya. Wah lo jago lo jadi caster, bisa. Ya, bisa. Bisa. Padahal MC juga kan gitu ya gue. Iya. Lu masih pacaran? Udah enggak? Lo kadang gitu sih kalau gua nanya lo, lo katanya lagi jomblo, terus lo bilang iya gua jomblo apa? Nggak taunya balikan, habis itu lo dikatain kan sama orang kan? Iya. Ya kan? Katanya ngakunya jomblo padahal pacaran, padahal ternyata itu semenjak syuting lo balikan lagi gitu kan? Iya pas. Waktu-waktu yang terakhir lo dikata-katain orang itu lo. Iya nggak tahu dia minta balikan gitu. Nah sekarang yang bener nih, lo Nah, sekarang jomblo nggak? Iya sekarang jomblo karena cewek si mantan Tanggal gua. berapa? Sebut tanggal syutingnya deh, daripada salah paham orang. 6 ya? Berapa? 6 6 ya? Juli. Iya, Tanggal 6 Juli Pandu jomblo. Nggak Iya. tahu dah tuh nanti Iya. balik lagi apa enggak. Nggak, tapi kayaknya gue nggak mau balik sih kayaknya. Karena
Buat gue kan dulu kan dia belum nemu penggantinya nih. Dan dia sekarang pas setelah putus nggak kayak udah jadian nggak taunya. Oh, Di dalam pasangan gue ini dia dia udah udah jadian punya kayaknya. cowok Udah punya lagi. cowok, Oh. dan lebih kaya dari gue ya alhamdulillah. Berarti gue bakal ngelepas dia ketika dia udah dapat lebih sih gitu sih. Kita cek apakah kisah cinta berikut ini sama sedihnya sama cerita lo apa enggak. Oke. Yang pertama, jatuh cinta kepada arwah korban kecelakaan. Oke. Ceritanya, ini semua kita kompilasi dari cerita-cerita yang beredar ya di internet. Kisah ini dialami oleh Nano yang mengaku menikah dengan sosok hantu bernama Darmi. Jadi ini si Nano ngaku nikah sama Darmi. Awal pertemuan Nano dimulai ketika dia tengah jalan-jalan bersama keluarga lalu melihat kecelakaan di jalan Kenjeran, Surabaya. Seorang wanita meninggal dunia akibat kecelakaan. Dia pun turun dan bergegas melihat jasad si wanita berusia 20 tahun. Masih muda ya? Masih muda. Saat menghampiri korban, di mata Nano terlihat kalau jasad itu masih sangat cantik. Padahal mukanya sudah hancur. Dan Nano langsung menyukai jasad tersebut lalu bicara dalam hati. Seandainya saya mau menikah sama wanita ini. Seandainya bisa, saya mau menikah sama wanita ini. Setelah kejadian itu, 3 hari kemudian, Nano dihantui oleh sosok wanita yang diketahui bernama Darmi di malam hari. Meski awalnya takut dan sempat meminta ditutup mata batinnya, Nano sudah terlanjur menjalin hubungan dengan hantu Darmi sampai menikah. Setelah menikah, Nano mengaku terbantu dalam hal ekonomi. Nano memiliki kebiasaan menyembuhkan orang-orang dari ilmu hitam. Dan Darmi selalu hadir di sampingnya untuk memberi bisikan mengenai penyakit si pasien dan cara menyembuhkannya. Namun, hubungan Nano dan Darmi berakhir karena suatu alasan setelah 5 tahun. Jadi udah cerai mereka. Gimana menurut lo? Lebih tragis cinta lo apa ini nih? Ini lumayan tragis sih. Ya namanya udah 5 tahun juga cerai. Terus udah nikah juga bang. Iya ya. Ya kan, gue juga makanya gue yang putus aja tuh agak sulit buat. Kok lo menanggapi ini serius banget sih? Horor bang, habisnya bang. Tapi bener dah. Kayak aneh juga ya. Aneh dong. Dia masa ada sih orang baru ngeliat jasa? Kita percaya nggak percaya ya. Cuman seandainya ini anggap aja Nano ini memang meyakini apa yang dia alami ini benar. Ya anggap aja gitu ya. Nah, itu, tapi untuk menikah dengan hantu tuh gimana? Jangankan menikah, untuk dia punya hasrat ketika ngeliat orang yang tabrakan aja pun udah aneh banget bang. Cuman kan si Nano ini ngelihatnya masih cantik. Orang ngelihat mukanya hancur. Atau yang dilihat emang arwahnya, ya bener deh makanya. Iya nih. Dan yang nolongin si Nano nolongin gak tuh tadi? Nggak tahu deh. Pokoknya dia ngelihat udah meninggal di tempat, wajahnya cantik. Terus akhirnya dia bisa ngebantu ekonominya. Dia ngebatin dulu. Karena takut. Seandainya gue bisa menikah, seandainya gue bisa, gue akan nikahin. Nggak tahu ya, didatengin di mimpi. Nikahnya ini yang gue bingung nih. Iya, tapi kalau yang kisah tanah Jawa yang Dewi kan emang beneran ada tuh. Yang mana? Yang Dewi, Pri sama Pri, kan beneran ada. Pri yang itu yang di KTJ. Iya. Ya. Kan emang ada orang yang punya nomor telepon. Ya, dan sampai nikah juga ada. Ada. Nah, makanya kalau yang sama arwah kayak gini agak bingung juga, terus tiba-tiba ekonominya jadi lumayan terbantu juga gitu. Kenapa nggak semua orang-orang miskin nikah sama gitu ya? Seenggaknya kemiskinan di Indonesia hilang dong gara-gara dibantu kayak seharusnya gitu. jadi program pemerintah ya. Program pemerintah nikah dengan hantu. Cuma ketika nikahnya itu loh, make-upnya gimana? Terus nggak masuk ini warga negara. Iya ya, nggak tercatat ya. Resepsinya ya. Iya. Tamunya pada kesurupan kan nggak ini. Cuman seandainya bener. Kita anggap aja bener ya. Anggap aja bener nih, lumayan sedih juga sih karena ya pasti keluarga ngelihatnya si Nano juga aneh kan. Iya. Lo bayangin lo punya adik kan, adik lo cewek ya. Terus tiba-tiba Bang Pandu, manggilnya Pak Kakak. Mas Pandu, aku bulan depan nikah sama ini. Siapa? Ya dia emang nggak kelihatan, dia hantu. Lalu gimana? Sebagai keluarga. Ya pasti dibawa ke orang yang lebih paham soal begituan dulu lah. Iya. Kalau gue sih gitu lebih. Tapi lo halangin nggak? Kayak lo jangan gitu. Ya yang nyata-nyata aja sih kalau buat gue mah, karena itu kan kayak imajinasi juga. Tapi disuruh putus gimana?
Mau putusin kan, namanya juga cewek pasti, enggak aku cinta dia. Itu gimana? Iya sih, ya makanya itu harus dibawa ke orang yang lebih paham. Biar bisa ada, apa ya, obrolan-obrolan sama si yang gak kelihatan itu. Oke, Jadi tujuannya apa? Tujuannya apa sih, disadarkan juga kan kalau dia tuh bukan manusia gitu. Iya. Oke, ini cerita kedua. Move on berkat hantu. Ini ceritanya tentang seorang gadis remaja indigo. Ini dapat dari blog ya, dari sebuah blog ya. Dia cerita sendiri, ini pengalaman pribadinya dia. Gadis remaja indigo yang baru aja putus cinta otomatis membuat auranya redup serta gelap. Hal ini mengundang 2 kuntilanak yang berada di sekitar kampusnya untuk mengganggu. Namun si gadis mengabaikan 2 kuntilanak tersebut dan bertemu dengan satu arwah pria. Anjay. Si arwah pria mengaku kepada si gadis kalau dia baru meninggal karena kecelakaan motor. Namun karena sedang galau, si gadis tidak meladeninnya. Tapi arwah tetap ngikutin sampai rumah. Ini nggak tahu batasan nih arwahnya nih. Iya. Ini kalau di dunia manusia udah keterlaluan. SKSD. Iya, lu bayangin aja lu digodain cowok nih di jalan. Nggak, gua nggak mau. Terus Ikutin sampai rumah iya. tuh. Itu gue bisa dipenjarain tuh catcalling gitu kan? Catcalling. Godain catcalling kan di Twitter tuh. Catcalling kan ini apa kayak godain. Itu kan godain juga. Iya, tapi kalau itu udah stalking ya, udah diikutin sampai rumah. Oh, follower. Di follow dalam kehidupan nyata ya. Iya. Terus Bang? Singkat cerita, si gadis yang kini satu rumah dengan si arwah semakin dekat sekaligus sebagai teman ngobrol yang membantunya move on. Oh, jadi teman curhat. Oh, ngebantu. Nah itu, cewek tuh kalau dapat teman curhat dalam keadaan abis putus itu bisa gampang. Emang sebenarnya kan cewek kan emang butuh orang yang gampang dengerin kan? Iya. Iya kan? Tapi banyak kok kejadian kayak gitu. Cewek nih punya masalah sama cowoknya, curhat ke cowok lain. Malah jadian sama teman curhat sendiri. Iya. Tapi emang tujuan si teman curhat tuh sebenarnya pengen kalau jadian bersyukur, kalau nggak jadian ya nggak apa-apa gitu sih. Oh, cowok-cowok yang nanggepin cewek curhatnya juga banyak yang kurang ajar. Iya, banyak yang kurang ajar kayak gitu. Bener. Banyak yang kurang ajar. Padahal mah suka, cuman pura-pura sok baik aja. Padahal mah pengen. Gue sering tuh dulu tuh kayak gitu tuh. Lo jadi cowoknya? Bukan, maksudnya dia digituin juga. Cewek lo sama? Iya, sama cowok-cowok kayak gitu. Belum itu cupu banget buat gue. Tapi lo nggak mau kayak gitu? Nggak mau, culun banget. Kenapa? Ya ngapain? Berarti lo nggak pernah mau jadi teman curhat orang, cewek? Enggak. Karena takut kebawa atau? Gue bukan orang, gue kadang-kadang kalau diajak curhat sama cewek nggak tahu bang harus nanggepinnya gimana. Kan gue tolol bang. Iya. Jadi nggak nyambung. Udah lu jangan galau-galau aja lu, udah ini keluar yuk kemana kayak gitu. Kalau kayak gitu gue ajak bercanda. Ya lu mah itu mah emang tujuannya udah beda lah. Pandu nih cowok gue ini nih jahat banget. Udah nggak usah pikirin, yuk kita keluar yuk, masa gitu. Iya, maksudnya biar lu juga sama dong. Kan biar ngelupain kalau gue. Iya, tapi kan malah jadi pasangan selingkuh lah. Kan buat nemenin dia doang. Emang itu selingkuh ya? Ya iya dong, ini misalnya cewek nih. Misalnya gue cewek. Gue berantem nih sama cowok gue. Pandu, cowok gue ngeselin banget. Terus lo bilang, wah nggak usah dipikirin, yuk kita keluar minum-minum. Enggak minum-minum, ini kemana gitu, jalan-jalan buat dia pikiran fresh, nggak di kamar doang mikirin gitu. Kan keluarnya bisa ngeliat pemandangan kayak apa gitu. Menurut gue sih malah itu mencurigakan sih kalau gue. Iyalah. Karena cewek kan akan, gue menemukan keasikan yang gue nggak dapet nih. Tapi kan gue nggak ada tujuan untuk pacaran sama dia. Nah kadang cewek salah ngertiin kode-kode itu. Ya bener bang, emang gue goblok dah guys. Karena lo pernah punya kasus kan, lo ngiyain diajak nonton kan sama cewek lain, terus pacar lo marah kan? Iya. Lo ngerasa itu biasa aja kan? Padahal itu selingkuh, nggak taunya kayak gitu. Iya. Ya itu dia tuh, goblok emang gue. Nah kita nggak tahu nih tujuannya arwah nih. Nih, ini bener nih. Sampai suatu ketika, pas lagi curhat nih, sampai suatu ketika si arwah meluk gadis dari belakang. Nah, udah tujuannya udah jelas nih. Namun hanya berupa hawa dingin dan mengajaknya untuk berpacaran. Gadis mengangguk. Jadi curhat, ya nih mantan gue gini-gini, terus dipeluk di belakang. Iya udah tujuannya beda, iya udah. Suatu hari si gadis yang menjemput adiknya bersama supir mengaku merasa atap mobilnya ditimpa benda keras. Namun setelah dicek, mobilnya nggak kenapa-napa. Setelah diusut, bunyi tersebut dari penunggu sekolah si adik yang tidak suka kalau dia membawa arwah si pria. Jadi ngikutin mulu, ngintilin. Iya, si arwah pria ini ngintilin, penunggu sekolah marah. Kan lu ngapain lu masuk kawasan gue? Iya. Ya kan lu sekolah dari mana, lu mau tawuran lu sini kan. Iya. Gitu kan kalau penjaga sekolahnya ini banget sekolah ya. Kan gitu. Iya. Senioritas banget ya. Iya, penunggu sekolah kan gitu. Orang penjaga sekolah aja kayak gitu, sekolah mana lu mau ngajakin tawuran lu? Oh iya. Setelah berbulan-bulan pacaran, si gadis berharap bisa menyentuh arwah pria dan si arwah pria menjanjikan permintaan itu sebelum cahaya menjemput. Jadi mungkin maksudnya kalau ada cahaya dari atas gitu,
si arwah udah damai selamanya gitu Iya. kali ya, apa gimana ya? Sekitar 1 bulan setelahnya, si gadis mengaku menemuinya dalam mimpi. Dia menyendirkan kepalanya di bahu si pria dalam bentuk manusia utuh. Asik kesampean nih. Namun setelah gadis bangun, arwah itu udah nggak ada lagi. Ya seenggaknya Sedih sih. iya sedih, tapi setidaknya keinginan dia kan udah kesampaian buat biar dia jadi manusia. Iya, iya. Ya kan? Yang penting bisa nyender gitu kan. Iya, tapi poinnya sih adalah si cewek ini menemukan Titik nyaman ya. hal yang dia nggak nemuin di mantannya. Di mantannya. Iya, iya. Gitu ya. Oke, yang terakhir nih. Menghamili hantu. Judulnya. Pesugihan kayak gitu. Suprapto, pria asal Karanganyar, menceritakan kisah cintanya bersama Udah gak beres anjir. bersama. Udah gak beres nama Suprapto. Kenapa Ngambilin Suprapto? hantu lagi. Emang kenapa? Pesugihan. Ini cerita asli kan? Iya, Ya cerita asli dapat dari artikel. Artikel mana sih, Ja? Oke. Ada sumbernya ini. Ih, bener dah. Aneh-aneh di Twitter ada kepergok jin lesbi lah apalah. Ini lagi mengambil Apa sih? Kepergok jin lesbi apaan sih? Apa sih namanya? Bersetubuh dengan jin lesbi itu di Twitter rame. Gimana banget. caranya bersetubuh dengan jin Gue lesbi? juga nggak tahu, hantu aja gue nggak tahu. Enggak, cowoknya sama jin ya. Si cewek kayaknya yang bikin tweet. Oh, jadi ceweknya ini Si korbannya cewek nge-tweet dia bersetubuh dengan jin lesbi. gimana caranya bersetubuh dengan jin lesbi? Dia nggak tahu bang, itu dia viral. di Lesbi Twitter. bersetubuh aja gue nggak tahu gimana. Ya caranya. makanya itu, gue Gimana juga jin? nggak tahu. Aneh banget ya. Makanya Aneh banget ya. Tapi itu viral itu. viral, makanya aneh banget dah. Kita balik ke Suprapto. Suprapto. Bukan dagang cirenga, ayo lu ngambilin hantu. Bapak gue namanya Suprapto loh. Mana ada Suprapto orang Medan, kagak ada. Suprapto tuh temen bapak gue. Tuh. Nama bapak gue Suprapto Nasution lo ada. Nggak ada, bapak lu orang Medan, Bang. Emang orang Medan nggak boleh namanya Suprapto? Mana ada Batak Suprapto? Nggak ada. Nggak ada, sumpah. Sumpah nggak ada. Aduh. Oke, Suprapto, pria asal Karanganyar ini Lanjut dong. menceritakan kisah cintanya bersama makhluk gaib bernama Sri Wahyuningsih. Nah, gimana? Jawa juga kan, bener pasti. Kenapa selalu Jawa ya? Nggak tahu ya, kayaknya Jawa tuh mistis ya, apalagi Jawa Timur. Iya kan? sih bener. Jawa adalah kunci mungkin kayak gitu kali ya. Apa? Jawa adalah kunci mungkin semua kayak makhluk hidup semua ada. Jawa adalah kunci. Iya kan kunci yang buat kayak gerbang-gerbang mana kan dari Jawa semua kan? Tapi kan konteksnya Jawa adalah kunci bukan soal hantu. Emang soal apaan? Soal perang kemerdekaan deh, kalau nggak salah ya. Iya. Apa ya Jawa? Jawa adalah kunci kan Nggak, sejarah lah. kunci di Indonesia Konteksnya kuncinya ada sejarah di dia gitu buat ngebuka semuanya tahu katanya. Kata siapa? Kalau nggak salah. Iya emang gitu ya. Iya makanya semua kayak hantu-hantu tuh paling Tapi Kalimantan kan juga ada. Hantu Kalimantan tuh bahkan lebih serem daripada. iya kuyang kan. Iya itu serem banget sih. Tapi masih kelihatan Apanya? orangnya. Kuyang kan pesugihan. Iya, kuyang pesugihan kan. Kepala, bentuknya kepala. Tapi badannya kelihatan isinya kan? Iya, itu ngebak tuh. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Kalau main game kayak gitu Iya, ngebak. gamenya belum kelar. Belum kelar. Tapi kalau hero Mobile Legend kuyang keren kali ya. Gimana nonjoknya? Ultinya masa nyembur niup. Masa kalau Nyi Roro Kidul. Bedanya ditampar Nyi Roro pakai Kidul ginjal. keren, Bang. Ultinya air, Iya, ombak. iya, iya. Kuyang apaan? Tangan kagak ada, jantung doang. Ditampar pankreas kan bisa. Dililit usus 12 jari. Ngeri juga lu, kecekek. Usus 12 jari nggak bisa ngelilit kan kecil usus 12 jari. Gue nggak tahu. Emang itu yang usus yang buat Yakult? Duodenum ya. Yang buat Yakult usus apaan? Jadi buat Yakult nggak tahu gue buat apa. Cintai usus semua emang tuh bukan usus 12 jari. Loh, semua usus kan bisa dicintai. Yakult itu kena semua usus. Usus kan ada usus kecil, usus besar. Ada usus 12 jari. Suprapto, Bang. Suprapto ya. Oke. Bernama Sri Wahyuningsih. Jadi ceweknya ini namanya Sri Wahyuningsih. Seru yang isi. Suprapto mengaku bertemu dengan Sri di sebuah pasar malam. Mereka kenalan, saling bertukar kontak, lalu berlanjut sampai pacaran. Setahun menjalani pacaran dengan Sri, orang tua Suprapto sering berkomunikasi dengan Sri. Memang komunikasi dilakukan hanya via telepon, tapi sangat meyakinkan orang tuanya. Tapi ada hal yang janggal. Hal paling aneh adalah nggak ada orang lain yang bisa menghubungi Sri selain Suprapto. Nomor HP Sri pun hanya Suprapto yang bisa lihat. Nah, Gimana ya? ini mungkin bukan hantu, Bang. Yang kayak diomongin sama KTJ. Ini peri nih.
Udah punya nomor handphone, udah bisa komunikasi. Dan mungkin cantik kali ya. Ya pasti cantik dong, Pri dong. Suatu hari Sri ngaku hamil setelah mereka melakukan hubungan. Ini parah juga nih, di luar nikah nih Suprapto nih, tiba-tiba hamilnya nih. Anak muda banget. Suprapto membawa Sri ke bidan untuk mengecek kandungannya. Bidannya bilang kandungan Sri udah 3 bulan. Tuh, dia bisa bawa ke bidan juga, Bang. Ini aneh sih. Ya iya, udah bukan hantu ini. Loh emang kenapa? Emang kalau peri? Yang peri kan ini katanya dijelasin. Bahwa Dia punya nomor handphone, dia cantik, bisa dilihat hanya orang-orang tertentu doang. Tapi hanya Suprapto yang bisa lihat kan. Membawa Sri ke bidan untuk mengecek kandungannya. Si bidan berkata kalau kandungan Sri sudah 3 bulan. Suprapto sering push rank dengan Sri. Suprapto itu pasti bocah epic nih. Yang toksik nih pasti nih. Ya kalau peri punya nomor handphone, peri bisa ke bidan, peri pasti bisa push rank. Kan logikanya gitu dong. HP aja bisa, hamil aja bisa, push rank juga bisa dong. Lo pernah mikir nggak, jangan lo pernah main sama peri? Kan? Iya juga ya. Iya kan? Siapa tahu lo pernah satu party sama dia kan? Ada yang tahu. Satu party. Iya siapa tahu. Satu party sama peri gue. Judul mobilnya aja party sama peri aja lucu banget. Aduh. Just No Limit, siapa tahu tuyul kan gitu. Iya, pantesan ngasih duitnya banyak. Iya, pantesan botak kan. Iya, pantesan mulu duitnya banyak, beli Ferrari ya kan. Iya bener juga. Oke, terus? Aduh. Nah, udah ternyata hamil kan 3 bulan kan. Nah, dia mau tanggung jawab nih. Suprapto berencana melamar Sri dan meminta alamat Sri untuk disambangi oleh keluarga Suprapto. Namun, semua orang kaget ketika alamat yang diberikan Sri bukanlah sebuah rumah, melainkan pohon besar yang di bawahnya ada sumur tua. Jadi dicek nih alamatnya Sri, lah kok cuman pohon sama sumur ya kan? Yang anehnya lagi, bidan yang sempat didatangi Suprapto mengaku tidak pernah menangani pasien bernama Sri Wahyuningsih. Nggak pernah ada tuh Sri Wahyuningsih. Kalau Sri Wahyuningsih ternyata typo. Masih coba lihat dokumennya. Ini apa? Oh, maaf. Oh, ternyata Ibu Sri. Ibu Sri. Iya. Ternyata Ibu Sri. Kan tulisan bidan kan kayak dokter-dokter gitu kan. Alamat yang diberikan Sri disebut oleh warga dengan nama Sendang Sumur Bandung. Oh, di Bandung. Atau juga petilasan Nyai Dewi Sri. Apa sih petilasan? Oh, berarti emang di Dewi. Anjir, hoki banget dapet Dewi. Dewi Sri adalah istri dari Kiai Sekar Gadung Kenongo yang hidup sekitar 900 tahun yang lalu. Istri orang dong. Udah istri orang. Dihamilin pula. Nenek-nenek lagi. 900 tahun umur anjir. Ya, tapi kan kalau udah itu kan pasti cantik. Iya. Jadi, yang terjadi apa nih sebenarnya? Jadi, ini arwah atau... Pertama ya menurut gua, kenapa ini arwah ke pasar malam? Itu yang pertama. Dan kenapa dia nyari cowok gitu sih? Lama nggak dibelai kali ya? Kan ada hasrat juga, Bang. Iya, tapi kan kita nggak pernah tahu kenapa gitu. Dan kenapa harus Suprapto? Iya kan? Iya, kenapa nggak yang Kenapa lain? nyari yang namanya Michael? Ya mungkin di Karanganyar jarang kali namanya Su Michael. Orang Jawa sok bule Su Michael. Orang Jawa pasti depannya Su dah. Nah, dan tapi kenapa suaminya juga nggak jadi arwah? Itu kan bingung nggak sih? Suaminya nggak jadi arwah? Iya kan si apa namanya hantunya namanya Sri Wahyuningsih. Istri dari Kiai, iya kan? Kiai ini dewa juga. Nggak dewa lah, bukan dewa kayak sesepuh gitu kan di situ. Gitu. Iya. Nah, menurut gua kisah cinta sama hantu ya. Kalau memang yang dialami Suprapto ini bener ya, itu bisa jadi lebih tragis karena orang bisa nggak percaya, ngerti nggak sih? Jadi dia itu patah hati, dia sedih dong, udah ngambilin apa segala macam, berharap dan anak punya dia anak, juga, ya kan, udah mau nikah, ternyata tidak ada. Tapi yang paling sedih adalah orang tuh nggak percaya kalau si Suprapto ini waras gitu. Iya kan? sih. Yang paling sakit kan sebenarnya itu gitu. Iya. Di antara 3 itu mana yang paling serem menurut lo? Kalau yang paling serem? Serem kayaknya enggak ya. Lebih kayak tragis. Iya sih. Gue juga pernah, ini gue cerita dikit ya, gue nggak berani mumpung di sini dah. Apa? Paranormal experience? Dulu gue, waktu rumah gue yang lama kan rumah gue dekat waduk. Dekat waduk gue pernah
dimimpiin, gue ngimpi diajak main sama cewek cantik banget. Oh gitu, itu mimpi basah kali? Enggak, beneran, ini beneran. Umur berapa? Umur berapa? Lupa gue, masih belasan tahun. Nah, terus? Di situ, terus gue kayak... Lo lagi tidur di waduk? Lo ngapain tidur di waduk sih? Enggak di waduk. Lo bilang di waduk, apaan sih? Enggak, ini settingnya di mana? Bingung gue ceritain ntar deh. Takut ya? Iya takut gue. Nggak apa-apa. Kan di rumah gue, Nggak takut ah? Nanggung banget, orang udah ya pada... Pokoknya gitu, gue kayak dimimpiin cewek cantik. Iya, nggak di mana? Di waduk? Di rumah gue. Kok tadi lo bilang di waduk? Rumah gue deket waduk, gitu. Oke. Nah, pas itu, terus gue kayak di dalam mimpi tuh kayak ketemu almarhum kakeknya teman gue. Gue nanya, di dalam mimpi tuh gue nanya, Mbah, apa? Kan Mbah Edi namanya, Mbah, ini Pandu tadi malam ngimpi ketemu sama cewek cantik banget. Kalau mau ketemu lagi gimana ya? Gue mimpi terus ngomongin di mimpi gitu bang, di mimpi itu. Jadi lo udah 2 kali mimpi nih, yang pertama ketemu cewek. Iya, tadi dalam satu mimpi. Dalam satu mimpi gue dimimpin ketemu cewek. Iya. Terus siangnya, padahal masih mimpi. Padahal masih mimpi itu. Iya. Gue ke rumah temen gue, almarhum ini. Gue nanya, Mbak, semalam Pandu ngimpi ketemu sama cewek cantik banget. Cara ketemunya lagi gimana? Terus kata si almarhum Mbak Edi ini yang di mimpi gue, coba ambil bawang, terus olesin ke mata, ke alis, ntar abis itu Pandu bisa ngeliat si cewek itu lagi. Oke, ini seru nih, terus? Setelah itu, gue lakuin dong, karena kan seneng gue. Lo bangun? Gua apa masih dalam mimpi masih juga? Dalam mimpi. Oke. Akhirnya gue lakuin lah. Dan ternyata bener, ketemu cewek cantik banget bang. Ketemu gue diajak main kemana, gue lupa sih kejadiannya pas itu. Ajak mainnya, pas diajak mainnya gue gak ingat, pokoknya gue ketemu cewek cantik banget. Dan pas gue bangun, cerita ke nyokap. Mandu ngimpi kayak gini. Dan nyokap gue bilang katanya, itu penunggu waduk yang ada di situ. Kok nyokap lo tahu? Karena emang orang zaman dulu di waduk itu emang dijagain sama cewek cantik. Tapi ciri-cirinya sama dengan... Sama persis apa yang di... Ciri-cirinya apa? Gue lupa pokoknya cewek cantik ya. Apa rambutnya? Apa rambutnya hitam. Gitu? Nah ini dia gue udah agak lupa karena ini beneran terjadi gitu. Dan pernah ada kayak tukang sukuteng lewat di jembatan yang waduk itu, ada cewek cantik diam, tapi pas udah nggak ada gitu. Okay. Dan setiap orang yang malam lewat jembatan itu, yang motornya berisik udah pasti mati sendiri. Oke. Di lewat waduk itu. Itu waduk mana? Waduk di Tomang itu. Di dekat rumah gue. Maksudnya rumah lo belum pindah juga? Belum pindah juga dan masih ada waduknya sampai saat ini. Dan gue juga, ya itu dia, gue pernah kayak, mistis juga gimana nih. Dulu banjir, gue kan nggak bisa berenang nih. Gue asal-asal loncat di waduk itu. Udah nyelam, tiba-tiba gue kayak keluar sendiri. Kayak ada nolongin. Lu hampir mati saat itu? Hampir mati karena gue nggak bisa berenang tapi nekat. Karena pas gue nggak bisa berenang, gue bisa berenang tapi nggak bisa bertahan lama, nggak bisa ngambang gitu. Gue pakai gabus, nggak tahu gabusnya lepas. Nyelam, tiba-tiba kayak keangkat lagi gitu. Udah ada bisa pegangan besi akhirnya. Kayak ada yang ngangkat ke atas. Mungkin si cewek itu. Ya mungkin. Ini kejadiannya setelah dimimpiin kan? Iya, kita mimpiin. Karena emang di situ penunggunya emang cewek gitu. Di rumah ini ada bawang. Nggak mau. Gue takut gue. Ya ini aja gue penasaran, pengen nanya sama KTJ yang jagain anak lu bang. Itu sama persis apa yang jagain gue dulu yang ceritanya. Nah, jangan-jangan anak gue anak lu. Akhirnya lu bisa sayang sama gue lagi dong. Berarti lu bapaknya dong. Enggak. Nggak, kok bisa gitu? Enggak, karena yang itu yang di video gue yang dulu. Di video gue yang dulu tuh sebelum rumah ini banyak penunggunya. Kan gue ini. Oh, yang lo tadi bikin tadi siang. Lo kan baru bikin video baru bikin video awal kisah. Karena kan yang gue tahu dulu yang jaga rumah lu kan cuma 2 doang, anak kecil. Anak kecil di bawah sama yang gendro di atas. Yang gede di atas. Di kamar kucing. Terus? Karena dulu waktu pertama kali gue collab sama lu kan, gue live Instagram tiba-tiba ada yang bilang kayak gitu. Ya menurut gue biasa aja dong. Tapi pas ketika kita tur ke Makassar, lu kan di hotel tuh, udah tidur. Nah, Fadil, Bang Wira, sama yang Web TV Asia, Bang Willy ya. Bang Dennis itu pada cerita-cerita horor. Kan gue takut kalau cerita horor. Ya, terus akhirnya gue so asik. Dil, di rumah Bang Reddit juga ada Dil, penunggunya Dil. Lu sosok gitu lah. Apaan emang Du? Yang bawah anak kecil, yang atas ini orang itu gede. Terus Fadil bilang,
ih kok bener sih Ndu? Gue langsung takut. Emang belum ada videonya waktu itu? Belum, enggak, dia belum tahu. Belum tahu. Lo belum tahu gue ada video soal itu? Bukan. Sebelum Ada video-video. sebelum ada video, Sebelum bahkan sebelum gue bikin. sebelum lu bikin gue udah tahu. Anjir, bisa gitu anjir. Iya, karena ya itu dia karena kan orang yang follower gue yang bilang kayak gitu. Ya gue anggapnya biasa aja dong. Orang Lo pikir caper aja? Iya, karena gue nggak suka obrolan yang kayak gitu aja udah. Pas sebelum lu bikin paranormal kan gue tiap hari live streaming di sini 24 jam. Sekeliling gue tidur situ. Nah, pas lu bilang gue bilang Fadil penunggunya ada ini dan Fadil mengiyakan dan itu benar. Ya itu gue nggak pernah nginep lagi. Gara-gara itu. Iya, karena takut. Nah itu dan ternyata bener. Tapi apa yang lo takutin sih sebenarnya? Maksudnya kalaupun ada anak kecil di sini dan ada yang sosok hitam itu yang si Anissa lihat kan sama pembantu lihat, kan ya udah gitu ya nggak sih maksudnya? Iya tapi kan bukan manusia, takut. Gue takut dari dulu takut gue mau Iya, gitu. tapi bisa ngapain gitu maksud gue? Iya sih. Nah, makanya tapi banyak yang alhamdulillah. Kepala gue pusing nih. Ya jangan gitu bang. Enggak, belum makan gue tadi udah dimasakin tapi belum. Enggak masalahnya. Untungnya waktu gue masih nginep di sini nggak dijailin. Karena kan ngeri. Lo berharap lo nantang semua Enggak, di sini. demi Allah enggak. Maksudnya, ya alhamdulillah lah. Tahu gue nyamannya, tahu tempat gue nyaman di mana gitu. Tapi lo kan sempat ke sebelah juga. Sebelah ini katanya paling banyak dulu sebelum dijadiin bangunan. Nggak tahu. Kan ini taman kan? Taman nggak tahu gue taman. Gue mah cuma tahu yang 2 itu doang. Tiba-tiba rame jadi kayak penangkaran di sini. Iya sih katanya sih gitu. Cuman sekarang sih udah enggak. Dia ada cerita lagi nih kemarin nih. Cuman belum ada yang ada yang ceritain nih. Jangan jangan sama gue bang. Soal rumah ini. Jangan. Tiba-tiba dingin, ngerasain nggak? Iya jangan deh. Ngerasain nggak? Nggak udah jangan. Nggak beneran Nggak, gue nggak bohong gue. Nggak udah takut gue. Lo nggak mau denger nih? Nggak mau. Ini ada hubungannya sama anak gue, sama Nisa, sama rumah ini nih. Nggak ntar ya. Nggak berani. Yang nonton pasti, iya gara-gara lo gue jadi nggak denger pasti gitu. Nanti gue ceritain deh. Jangan mencelakakan orang dari kesalahan seseorang. Apa sih lo ngomong apa? Gue panik sumpah, gue takut. Gue takut sih, sumpah. anjir. Gue takut. Tapi sengaja misalkan lu collab lagi sama KTJ, tolong bilang sama Om Hao. Apa? Orang yang jagain anak lu sama nggak sih yang sama yang jagain gue gitu? Kenapa lu GR banget sih? Gue kayak, ya pasti beda lah. Orang ciri-ciri sama, apa yang dibilangin? Ya pasti. Coba. Tapi kenapa bisa? Brad Pitt kayak gimana bentuknya? Ganteng. Iya kayak gimana? Bule. Rambutnya apa? Agak keriting. Oh, kulitnya? Putih. Tom Cruise? Tom Cruise gimana? Yang mana sih Tom Cruise? Iya Tom Cruise, Mission Impossible itu loh. Iya sama kan? Iya apa? Tapi rambutnya hitam. Rambutnya? Hitam kan? Iya contohnya salah sih gue. Cuma maksud gue. Iya pasti sama kan? Iya maksud gue sama kan ciri-cirinya kan. Maksudnya bule ya udah bule kan? Ada satu bisa ngebelah diri? Bisa ya? Loh? Enggak. Kan ini sama aja kayak misalnya siapa gitu Mandra sama Mastur ya kan mirip kan? Iya. Ya bisa aja kan yang ada yang jagain lo juga. Kenapa lo ada yang jagain sih? Gue jadi penasaran lo kenapa ada yang jaga? Siapa yang bilang? Itu di follower gue yang ngasih tahu awal penunggu sini. Oh katanya jangan takut Ndu gitu. Iya. Karena lu dijagain juga Ndu. Sama itu. Sama sosoknya. Apa ciri-cirinya pakai baju hijau? Pakai baju hijau gitu. Gue jadi inget deh. Begitu. Gue jadi inget. Anjir gue merinding. Siapa ya pernah bilang ya di sini ya Apri atau siapa? Aduh siapa yang pernah ngomong di rumah gue? Kenapa? Katanya ada satu di bawah. Itu yang ngejagain semuanya tapi nenek-nenek. Ya, berarti kalau nenek-nenek lagi berarti anak lu dong yang jagain itu. Gak tahu deh. Ya kan soalnya yang jagain gue juga gitu. Iya sih. Kalau makanya katanya dia baik banget sama Mas Pandu soalnya pengen jagain banget sama Bang Mas Pandu katanya gitu. Ya terus kenapa lo takut? Kan ada yang jagain. Iya makanya ya itu. Ya makanya pas gue udah nggak pernah kan gue dulu waktu takutnya yang jagain gue ini pindah ke alien ya gitu. Terus gue tiba-tiba jadi takut gara-gara itu. Lu kenapa nuduh anak gue ngambil penjaga lu anjir? Enggak jadi jagain anak. Emang ini bisa ditransfer? Siapa tahu jagain. Jadi kan baik berarti. Bisa jadi sih. Jadi baik. Jadi nggak ada gangguan lagi kan. Karena waktu gue masih nginep di sini nggak ada gangguan kan. Iya. Iya kan? Pas diceritain ini mungkin emang baik. Ya, alhamdulillah gitu. Iya, tapi yang kemarin epic juga nih ceritanya. Horor banget yang di rumah ini. Tapi ntar aja deh di lain waktu supaya gue ada video lagi sih. Iya lu. Nggak, gue juga takut sumpah. Gue kalau nonton lo aja tuh siang-siang sambil makan. Tapi serem gak yang sama Om Hawe? Semua orang suka yang sama Kisah Tanah Jawa sih. Iya, demen kan. Penjelasannya aja sih. Iya, penjelasannya. Yang akhirnya, yang gue alamin, akhirnya dijelasin sama Om Hawe tentang kucing hilang. Ini gitu.
Ya udah itu. Oke. Ya udah, jangan lupa subscribe Pandu juga ya, karena dia lagi berusaha memperbaiki hidupnya dengan AdSense ya. Udah 53.000 subscriber. 53.000 subscribers. Dikit lagi ngeliat Ata. Iya, tinggal 14 juta sekian lagi ya. Kemarin lo bilang AdSense lo nggak ini, nggak bisa. Nggak keluar doang, nggak nongol, masih 0 rupiah. Tapi akhirnya nongol. Masih belum. Tapi di YouTube Studio banyak tuh. Iya makanya. Berarti cuman di mana ya nggak ada? Google AdSense doang nggak ada. Google AdSense pak nggak ada hubungannya sama revenue lo. Iya kan bisa nongol. Pendapatan kamu segini. Gitu. Nggak tahu deh gue. Tapi di YouTube Creator banyak, Studio ada. banyak gara-gara yang video gue iklan lu banyakin tuh. Oh kan gue bilang ya, Iya. masukin di tengah-tengah. Yang penting 10 menit ke atas. Udah dapat berapa lo? $10 segitu. Wah lumayan banget dong. Iya. Lo kayak nggak tahu ya kalau di peraturan YouTube tuh nggak boleh ngomongin pendapatan dari AdSense, itu bisa bisa di strike channelnya, bisa dihapus. Ya udah, tolong bentar. Jangan. Tolong YouTube. saya udah bilang penonton saya donatur loh. Dan channel saya channel yang paling banyak pahalanya untuk orang-orang yang nonton, tolong. Kenapa lo nggak bikin ini aja sih, donasi aja? Kan di luar lazim kayak gitu. Gue udah bikin donasi yang pakai ini buat main game doang, tapi udah gue cantumin juga. Terus gue minta sumbangan time lagi, ada yang protes. Ini lu ngarep banget sih minta sumbangan, emang sumbangannya buat siapa sih? Gue bilang, ya buat gue lah. Iya kan maksudnya gini, katakan lo mau beli kamera lah, katakanlah gitu. Iya, katakan biar YouTube-nya lebih bagus kan. Kalau di luar tuh ada yang namanya Patreon, jadi orang bisa nyumbang. Oh iya, Patreon tahu gue. Tapi orang yang nyumbang itu dapat keistimewaan. Misalnya dapat lebih. Ya, misalnya gini, oke Pandu, gue bayar lo 500.000 gitu misalnya. Ya dapat keistimewaan, misalnya dapat konten eksklusif yang cuma dia bisa nonton. Atau nanti, ayo gue mau bayar lo 2 juta, nanti dikasih foto telanjang lo gitu misalnya. Atau Jangan, nggak berani yang gitu, aneh banget. ya kali lah, bercanda lah gue anjir. Cuma maksudnya, ada yang kayak gitu di luar. Tapi nggak tahu kalau di Indonesia kan mungkin nggak biasa banget ya. Yang ada nanti malah lo dihujat. Dihujat Orang-orang. orang-orang. Mana minta duit, Apa? banyak yang Lu kan lebih susah artis, dari lo. lu kan artis, main sama Radit mulu gitu. Tapi pasti lo pernah kayak gitu ya, kayak orang Iya ngelihat lo di TV, orang ngelihat lo di YouTube gua, pasti banyak yang berasumsi, wah ini Pandu udah artis nih. Iya, bener. Keluarga udah ada yang ini nggak mau minjem duit? Enggak, ya banyak lah, maksudnya kayak tetangga-tetangga masih minjem temen gitu. Itu gara-gara lo di TV dan lain-lain. Iya, tapi sekarang gua nggak kasih dulu karena lagi nggak ada duit. Gua lagi puyeng juga nih. Biasanya kalau lagi ada duit mah lu minjem mah gua kasih, dibayarin juga kapan nggak tahu. Sekarang udah susah ya? Iya udah susah. Kan lo masih jualan follower juga? Error server Instagram down mulu, mau ada pembaruan apa gitu Udah Instagram. nggak boleh ya soalnya. Oke. Ya udah makanya ke channelnya Pandu, jangan skip iklan Iya, ya. just skip iklan itu. Sama sekali karena setiap view iklan kalian tuh bernilai buat Pandu dan keluarganya. Betul sekali. Ya, makasih semua ya. Dadah. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.